Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di dalam rumahnya yang mulia ini setelah libur panjang pasca Ramadan dan Idul Fitr untuk kembali melanjutkan talabul ilm, at-tafaqquh fid din dan at-tawasi bil haqq wat-tawasi bis sabr di antara kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa man jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah ada sebagian manusia yang berkumpul di dalam rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, kecuali akan turun sakinah, ketenangan, ketentraman ke dalam hati-hati mereka. Tercurahkan kepada mereka rahmat. Malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan nama-nama mereka satu persatu disebut-sebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Sebagaimana kita berharap dan memohon kepada Allah Jalla wa'ala juga agar menjadikan kita yang sedang menuntut ilmu agama ini dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini mengatakan, "Faman utiyal ilm faqad utiyal khaira kullahu wa man hurimahu fahuwal mahrum." Oh, kama qala. Barang siapa yang diberikan ilmu agama, maka sesungguhnya dia telah diberikan kunci segala kebaikan. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama, maka dialah orang yang paling merugi di muka bumi ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali kajian kitab kita, membaca kitab Sahihul Bukhari, pembahasan Al-Fitan. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Fitan, huru-hara yang menimpa umat beliau di akhir zaman dan perintah atau petunjuk dari beliau. Dan sebelumnya telah kita ketahui bersama bahwa al-fitan kata jamak dari kata tunggal al-fitnah. Dan fitnah di dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah memiliki 11 atau 12 makna. Namun secara umum fitnah ada dua, fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat. Semua maksiat dan pelanggaran agama yang dilakukan oleh anak Adam dan membuat mereka terjerumus atau terancam dengan neraka Allah, itu tidak lepas dari dua pintu ini. Kalau bukan dari pintu syahwat, maka dari pintu syubhat. Baik, berikut ini adalah bab yang ke-12. Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala mengatakan, babu man kariha an yukathira sawadal fitan wa dhulm. Bab makruhnya seorang muslim memperbanyak jumlahnya ahlul fitnah, para pelaku kerusakan, para pelaku fitnah dan kezaliman. Kalimat makruh di sini maksudnya adalah haram. Karena kalimat makruh di dalam bahasa Al-Quran dan hadis itu seringkali digunakan kepada makna at-tahrim, haram.
Sebagai contoh, firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Hujurat, "Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Ulaika humur rasyidun." Dan dialah yang telah memakruhkan kefasikan, kemaksiatan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Allah lah yang telah memakruhkan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan kepada kalian. Maksudnya mengharamkan. Contoh lainnya firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Isra. Tatkala Allah Jalla wa Ala menyebutkan beberapa larangan, dari mulai larangan membunuh anak karena takut miskin, larangan berzina dan seterusnya. Kemudian di akhir halaman tersebut Allah mengatakan, kullu dzalika kana sayyi'uhu wa inda rabbika makruha. Semua kejelekan-kejelekan tersebut itu makruh di sisi Rabbmu. Maksudnya haram. Oleh karenanya kalau kita perhatikan, terkadang kita dapatkan beberapa para ulama dahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'un tabi'in menggunakan kalimat makruh, tetapi yang mereka maksud bukan makruh di dalam pembagian hukum menjadi 5 dalam bab fikih, ya, tetapi maksudnya adalah haram. Dan hal itu sering didapatkan dalam bahasa para ulama dahulu, seperti Imam Syafi'i dan yang lain-lainnya. Oleh karenanya para ulama yang mensyarah bab ini mengatakan maksud makruh di sini adalah at-tahrim, Baik. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan satu hadis di dalam bab ini untuk beliau jadikan dalil terhadap bab yang beliau angkat ini. Beliau mengatakan haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Haywah wa ghairuh qala haddatsana Abu al-Aswad qala wa qala al-Laits an Abi al-Aswad qala quti'a ala ahli al-Madinati ma'thun faqtutibtu fihi فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي ثم قال أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم al-ayat. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini sedikit perlu kefokusan dan perhatian dari kita agar kita memahami apa sisi penalilan dari hadis ini, sehingga Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini untuk judul bab yang beliau sebutkan tadi. Apa judul babnya tadi? Larangan memperbanyak jumlah para pelaku fitnah dan kezaliman. Maksudnya kata para ulama seperti kaum Khawarij yang di masa itu memberontak kepada Utsman, kepada Ali. Ya. Dan juga perang fitnah yang terjadi di masa dahulu dan sampai hari kiamat tentunya. Dan mencakup semua fitnah, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Beliau menyebutkan sebuah asar dari Abul Aswad, di mana beliau menjelaskan bahwasan itu ada perintah kepada penduduk Madinah agar beberapa penduduk Madinah itu dipilih untuk berperang. Ini di masa khilafahnya Abdullah bin Zubair. Beberapa penduduk Madinah kemudian diperintahkan untuk memerangi penduduk Syam. Perang fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin di masa itu. Dan ini terjadi di masa khilafahnya Abdullah bin Zubair. Maka kata Abul Aswad, aku termasuk yang dipilih untuk berangkat memerangi penduduk Syam. Yang juga kaum muslimin. Maka aku bertemu dengan Ikrimah. Setelah aku terpilih ke dalam barisan pasukan tersebut, aku bertemu dengan Ikrimah. Ikrimah salah satu dari ulama tabi'in yang terkenal, ya. Ikrimah, muridnya Abdullah bin Abbas. Begitu aku berpapasan, berjumpa dengan beliau, aku pun menyampaikan kepada beliau bahwa aku terpilih, diminta untuk berangkat bersama pasukan lainnya untuk memerangi penduduk Syam. Maka beliau pun melarangku dengan larangan yang sangat keras. Jangan ikut serta ke dalam perang fitnah ini. Nah,
Dan ini menunjukkan kata sebagian ulama yang mensyarah hadis ini bahwa Ikrimah sangat jauh dari tuduhan yang dinisbatkan kepada beliau bahwasanya beliau terpapar paham Khawarij di masa itu. Ya. Larangan beliau kepada Abul Aswad menunjukkan beliau sangat jauh dari tuduhan itu. Di sini beliau melarang keras ya, Abul Aswad untuk ikut gabung ya, ke dalam pasukan tersebut yang ingin berperang melawan penguasa yang sah. Saat itu di masa khilafah Abdullah bin Zubair. Kemudian Ikrimah menyampaikan kepadaku, akhbarani Ibnu Abbas. Aku pernah disampaikan sebuah faedah oleh Abdullah bin Abbas. Ucap Ikrimah. Lihat. Para ulama ya, ketika menasihati orang lain, maka yang dia sampaikan adalah dalil. Ya, bukan pendapat pribadinya, ya. Kemudian menjadikannya sebagai standar yang harus dijalani oleh orang lain. Enggak. Kata Ikrimah, sungguh Abdullah bin Abbas pernah menyampaikan kepadaku bahwasanya di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa kaum muslimin yang bergabung memperbanyak jumlah kaum musyrikin. Karena mereka saat itu ada yang masih bertahan di Mekah. Maka ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin Mekah, maka sebagian kaum muslimin yang masih berada di Mekah ikut bergabung kepada kaum musyrikin, bersama kaum musyrikin. Sebabnya banyak, kata para ulama mensyarah hadis ini. Bisa jadi karena nggak enakan sementara mereka berada di Mekah, ya, dan masih hubungan kerabat. Ada yang mengatakan karena terpaksa atau sebab-sebab yang lainnya. Sehingga ketika kaum muslim yukatsiruna sawadil musyrikin. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, perbuatan mereka tersebut telah memperbanyak jumlahnya kaum musyrikin yang berperang melawan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah para sahabatnya. Sehingga ketika anak panah yang dilemparkan, yang dilepaskan oleh kaum muslimin mengarah ke kaum musyrikin, mereka ikut terkena. Mereka ikut terkena anak panah yang dilemparkan oleh kaum muslimin ke arah kaum musyrikin. Kenapa? Karena mereka berada di barisan kaum musyrikin Mekah. Sehingga dia mati terbunuh. Nah, dan dia sedang berada di barisan kaum musyrikin. Walaupun hati nuraninya bersama kaum muslimin. Tetapi dengan dia berada di saf mereka, dia telah memperbanyak jumlahnya kaum muslimin. Maka turunlah firman Allah Jalla wa'ala, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Mereka-mereka yang telah diwafatkan oleh para malaikat, sejatinya mereka telah menzalimi diri-diri mereka. Nah, ketika mereka mengatakan, kami terpaksa karena kami berada di dalam Mekah, yang saat itu belum ditakluk oleh kaum muslimin dan masih dikuasai oleh kaum musyrikin, maka para malaikat mengatakan kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan kaum muslimin lainnya. An-Nisa ayat 97. Jamaah yang dimuliakan Allah, kesimpulan dari hadis yang beliau sebutkan ini adalah menjelaskan kepada kita seorang muslim itu dituntut untuk tidak memperbanyak jumlah para pelaku pelanggaran agama Allah Jalla wa'ala dan mencakup semua bentuk pelanggaran. Karena beliau sedang membahas kitabul fitan, maka beliau sebutkan seperti fitnah-fitnah. Ya. Terkhusus peperangan yang dilakukan oleh orang-orang yang melanggar agama Allah Jalla wa'ala. Seperti kaum Khawarij. Yang di masa itu keluar memberontak kepada Utsman bin Affan. Memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Terkadang sebagian kaum muslimin, sebagian anak muda, bahkan terkadang sebagian thullabul ilm. Lebih dari itu sebagian da'i yang sudah memahami prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam menyikapi penguasa. Dia sudah memahami dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Serta ijma'us salaf. Bahwasanya seandainya ada penguasa yang zalim, kita wajib bersabar di atas kezalimannya. Tetap taat dan patuh kepadanya. Tidak boleh mencelanya, menasehatinya secara diam-diam dan selalu mendoakannya. Dan semua perintahnya dilaksanakan selama tidak melanggar agama Allah. Kalau melanggar agama Allah maka tidak ditaati, namun bukan berarti boleh memberontak. Banyak para dai memahami prinsip ini, tetapi terkadang karena nggak enakan.
sama DKM atau mayoritas madu'unya yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama Allah terkait pemerintah. Pemberontakan, caci makian, demonstrasi, ya. Akhirnya nggak enakan, ikut juga. Ya, ikut juga. Apalagi dia merasa satu-satunya ustadz di kampung dia yang memahami pemahaman as-salaf di dalam menasehati penguasa hanya dia seorang diri. Kalau dia tidak ikut, ya, dia akan terasingkan. Awalnya ikut serta, ya, ke dalam aksi-aksi yang tidak dibenarkan oleh Islam di dalam menyikapi penguasa yang zalim, seandainya benar zalim. Awal-awalnya karena nggak enakan, ya, demi menjaga perasaan DKM yang telah memberikan jadwal kajian untuknya, demi menjaga perasaan jamaahnya. Lambat laun dia mulai sering mengikuti aksi-aksi tersebut. Lambat laun dia sudah mulai membenarkan aksi-aksi tersebut. Dan semakin berlalunya dari waktu, dia bukan lagi membenarkan acara tersebut. Justru sudah menuduh orang-orang yang tidak ikut serta ke dalam aksi-aksi mencela pemerintah, demonstrasi sebagai para murjiah, para penjilat, dan sebagai orang-orang yang membiarkan kezaliman. Dan banyak orang tumbang di dalam aksi-aksi ini, jemaah. Nah, sebagian orang yang tadinya thullabul ilm, sebagiannya sebelumnya adalah dai yang menjelaskan perbedaan antara manhajus salaf dan kaum khawarij di dalam menyikapi penguasa. Begitu terjadi suatu fitnah, ombaknya terlalu besar, akhirnya dia ikut, ya, ke dalam ombak tersebut. Awal-awalnya dia ikut dalam keadaan hatinya mengingkarinya. Tapi dia telah melakukan pelanggaran karena telah memperbanyak jumlah ahlul bidah. Nah, di sini Abul Aswad dilarang oleh Ikrimah. Jangan. Nah, maka hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini pada bab yang beliau sebutkan tadi, bab haramnya memperbanyak jumlah ahlul fitnah. Demikian juga dalam bab maksiat. Ya. Walaupun mungkin dia tidak ikut serta melakukan maksiat yang dilakukan oleh keumuman orang di tempat tersebut. Tapi dengan dia berada di tempat tersebut, dia telah memperbanyak jumlah pelaku maksiat, membuat mereka semakin semangat, semakin termotivasi. Demikian juga ketika dia berada di barisan yang berseberangan dengan kaum muslimin. Dengan dia berada di situ telah memperbanyak jumlah mereka. Yang kedua, membuat kaum muslimin semakin takut. Nah, dan sebenarnya jamaah yang dimuliakan Allah, contoh-contoh untuk bab ini sangatlah banyak. Sebagiannya mungkin ada yang bisa kita sebutkan secara khusus, ya, seperti tadi. Dan sebagian contoh-contoh lainnya mungkin hanya bisa kita sebutkan dengan isyarat. Dengan isyarat. Seperti yang Anda sebutkan tadi. Sebagian orang sebelumnya thullabul ilm, seorang dai yang memahami manhajus salaf di dalam menyikapi penguasa. Yang berbeda dengan metodenya kaum khawarij. Begitu terjadi suatu fitnah besar dan dia berada di lingkungan di mana mayoritas orang di lingkungan tersebut membenarkan aksi-aksi tersebut dan ikut serta di dalamnya, dia pun ikut serta. Awal-awalnya cuma karena nggak enakan, ya, cuma untuk menjaga hati kawan-kawannya sehari-hari. Lambat laun mulai nyaman, mulai membenarkannya, dan bahkan menuduh orang-orang yang tidak ikut melakukan aksi-aksi tersebut sebagai kaum murjiah. Nasallallahu salamul afiyah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, seorang muslim harus istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala. Dia tidak boleh terbawa suasana. Dia tidak boleh mudah terpengaruh dengan kondisi mayoritas manusia. Yang menjadi dasar dia di dalam melakukan sesuatu atau meninggalkannya adalah apakah yang akan saya lakukan ini dibenarkan oleh agama ataukah tidak. Kalau agama membenarkannya dan menyuruhnya, maka dia lakukan walaupun mayoritas manusia tidak melakukannya. Tetapi sebaliknya, apabila sesuatu yang hendak kita lakukan itu bertentangan dengan agama,
bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, baik itu mengikuti pemahaman yang kaum Khawarij ataukah dalam hal-hal yang lainnya, dalam perbuatan bidah amaliyah, maka jangan sekali-kali kita melakukannya walaupun mayoritas manusia mendukung kita untuk melakukannya. Karena semua kita nanti di hari kiamat akan dihisap seorang diri. Tidak akan bermanfaat alasan kita di hadapan Allah. Ya Allah, saya sebenarnya tahu ini haram, saya membencinya. Cuma karena gak enakan, akhirnya saya ikut melakukannya. Nah, di dunia mungkin orang bisa membela kita kalau kita berhadapan dengan hukum dunia. Anda punya uang, bisa menyewa pengacara, ya, pengacara-pengacara yang hebat, pengacara-pengacara yang kalau dia berorasi nasi yang udah basi bisa berasap kembali, ya. Ya, antum bisa membayar orang lain untuk menakut-nakuti hakim dan seterusnya, ya. Tapi di akhirat nanti semua kita akan dihisap seorang diri. Nah, semua kita akan dihisap seorang diri di hadapan Allah Jalla wa Ala. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, kata Allah di dalam surat Maryam. Semua penduduk bumi akan datang menghadap kepada Allah seorang diri. Seorang diri. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Setiap dari kalian akan dihisap oleh Allah, akan diajak bicara oleh Allah seorang diri. Tiada penerjemah antara dia dan Allah Jalla wa'ala. Tidaklah dia melihat ke arah kanannya kecuali di sana ada neraka. Tidaklah dia melihat ke arah kirinya kecuali di sana ada neraka. Dan tidaklah dia melihat ke depannya kecuali di sana ada neraka. Fattaqun nar, kata Nabi. Walau bisyiqqi tamrah, maka takutlah kalian dari neraka Allah walaupun hanya dengan setengah dari biji kurma yang kalian sedekahkan. Jangan kita bersikap dengan sikap yang mengesankan seakan kalau kita melakukan pelanggaran agama Allah dengan jumlah manusia, seakan-akan malaikat nanti di hari kiamat tidak mampu menyiksa kita karena terlalu ramai masuk ke neraka. Itu kalau di penjara ya kan? Ente masuk penjara, sekali masuk 1000 penjara, bingung aparatnya. Ya, nggak ada yang berani ganggu kita. Kenapa? Sekali masuk kita rame. Ya, sekali masuk 100 orang. Semua tahanan di penjara kita siksa semua bersama kawan-kawan kita. Akhirnya semua tunduk kepada kita. Itu kalau penjara dunia. Jangan kita mengira kalau masuk neraka rame-rame, nanti para malaikat jadi bingung menyiksa kita. Nggak sanggup menyiksa kita. Ya, jamaah. Di hari kiamat kita akan dihisap oleh Allah seorang diri. Jangankan di hari kiamat. Di alam barzah saja tidak ada yang menemani kita kecuali amalan kita sendiri. Di hari kiamat juga demikian. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua mereka di hari kiamat akan datang menghadap kepada Allah seorang diri. Abda, sebagai seorang hamba. Di dunia mungkin orang menjadi berani berbuat maksiat, berbuat bid'ah, berbuat syirik karena banyak orang yang ikut melakukannya bersamanya. Atau tindakan-tindakan yang mengancamnya untuk dipenjara. Dia berani melakukannya, membunuh, mencuri, membegal karena merasa ketika melakukannya rame-rame kok. Nanti bakal bingung aparat untuk menangkap kita dan sebagainya. Itu di dunia. Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, jangankan di akhirat jamaah. Di dunia Allah telah perlihatkan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya dibantai oleh Allah dengan begitu tragis. Ditenggelamkan ke dalam Laut Merah. Kaum Nabi Lut, kaum Tsamud, bagaimana Allah membantai mereka dengan pembantaian yang cukup tragis. Rumah tempat tinggal mereka diangkat ke angkasa, diangkat ke langit. Kemudian Allah timpakan ke bumi sehingga rumah mereka yang tadinya atap ke atas menjadi ke bawah. Mereka yang tadinya kepalanya di atas kaki, di bawah kini kepalanya di bawah kaki yang menjunjung tinggi. Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu masih di dunia aja.
Namrud yang begitu kejam, bengis. Memperkosa siapa saja yang dia inginkan, membunuh orang, membakar manusia hidup-hidup yang tidak mau menuhankannya. Allah bantai dia hanya dengan seekor lalat atau seekor nyamuk yang masuk melalui hidungnya dan berputar-putar di dalam otaknya. Dan itu nyamuk Allah biarkan di dalam otaknya. Dalam riwayat Tabrani disebutkan, walaupun lebih tepat itu Israiliyat karena sanadnya dhaif. Selama 400 tahun Allah biarkan itu nyamuk berputar-putar di dalam otaknya. Nah, itu masih di dunia. Apalagi di akhirat. Ya jamaah, jangankan di akhirat, di dunia baru COVID Allah berikan. Nggak terlihat seperti apa COVID. Goyang dunia ini jamaah. Lockdown dunia ini. Itu masih COVID jamaah. Baru COVID, lockdown dunia ini. Apalagi di akhirat. Satu hari di akhirat paling pendeknya Allah katakan wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'ud. Satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia ini. Sebagian hari yang lainnya Allah katakan khamsina alfasanah. Satu hari di akhirat ada yang panjangnya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Jangankan sudah masuk ke dalam neraka, masih di padang mahsyar. Sebagian mereka Allah katakan yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibanih wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Al mujrim, para pelaku maksiat di hari itu, mereka berangan-angan seandainya dia bisa menjadikan ibu, ayah, istri, anak, saudara, dan seluruh orang yang dahulunya berbuat baik kepadanya, dia berangan-angan seandainya semua mereka bisa dia jadikan tebusan dari api neraka. Itu angan-angan para pelaku maksiat di akhirat nanti jam. Bahasa kasarnya jam, kalau Allah seandainya ditawarkan kepadanya, Anda bisa bebas dari neraka. Tapi syaratnya pengganti Anda adalah ibu Anda, ayah Anda, istri, anak, adik, kakak, cucu, komandanmu, anak buahmu, rekanmu, letting. Boleh? Semua mereka akan menjawab, bakar mereka semua ya Allah. Yang penting aku selamat dari neraka. Nah, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanih. Para pelaku maksiat di hari kiamat berangan-angan seandainya dia bisa menjadikan anak kandungnya sebagai pengganti dia di dalam neraka Allah. Di dunia orang berani mati demi anaknya, ya kan? Berani mati demi anaknya. Tapi di hari kiamat berbeda. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanih. Di dunia banyak orang petantang petenteng. Ya. Nanti dia jangankan hari kiamat, baru petir saja Allah ciptakan di depan matanya langsung membeku tubuhnya ketakutan. Itu baru petir. Ya. Seperti sebagian orang petantang petenteng, begitu di dalam pesawat mengalami turbulensi langsung membeku ketakutan dia di dalam pesawat. Sebelum naik pesawat seakan-akan malaikat maut ditantang berantem sama dia. Begitu naik pesawat baru turbulen jamaah. Belum patah sayap pesawatnya, baru turbulen. Yang enggak kencing dia di dalam pesawat. Bayangkan di hari kiamat. Azab kubur. Ya. Dan sebagainya. Seperti yang Nabi sebutkan. Ketika beliau melakukan Isra wal Mi'raj. Diperlihatkan kepada beliau. Ada sebagian manusia dalam keadaan telanjang bulat. Dicelupkan ke dalam wajan yang berisikan minyak yang mendidih. Mereka dicelupkan bersama lawan-lawan jenis dalam keadaan telanjang bulat. Nabi pun bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, inilah orang-orang yang dahulunya ketika di dunia berzina. Dicelupkan ke dalam minyak yang mendidih dalam keadaan telanjang bulat dengan orang-orang yang dahulunya mereka berzina ketika di dunia. Nah, ini masih di alam kubur. Kayak Allah katakan tadi, di hari kiamat, di padang mahsyar, para pelaku maksiat berangan-angan.
Seandainya dia bisa menjadikan anak keturunannya sebagai tebusan dia dari neraka Allah. Dia berangan-angan seandainya dia bisa menjadikan ayah, ibu, istri dan saudaranya sebagai pengganti dia di dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Yawma yafirrul mar'u min wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli mri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Di hari kiamat nanti setiap orang akan lari dari saudaranya. Lari dari ayah, dari ibu, dari anak. Semua mereka tersibukkan dengan urusannya masing-masing. Datang sebuah hadis namun sanad yang dhaif. Nabi menyebutkan dalam 3 hal tidak ada seseorang mengingat seorang pun dari manusia. Ketika dia di mizan, ya, ketika dia di mizan, kemudian ketika dia di as-sirat, dan ketika dia di al-qantarah atau di qisas, atau semakna dengan ini. Namun sanad yang dhaif. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, jangan sampai kita berani melanggar agama Allah karena banyaknya orang di tengah-tengah kita ikut melakukannya. Karena pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat masing-masing. Kalau hukum dunia mungkin ya, kalau kita membunuh orang lain, menculik, ya, menembak, membegal, ya, dengan kawan-kawan kita 1000 orang, maka kita akan masuk penjara, ya, 1000 orang. Sehingga kalau mau disiksa, ya, setelah disiksa orang yang kesekian, kita di nomor yang ke-1000, ya, penyiksa kita ketika menyiksa kita udah lemas dia karena udah menyiksa orang lain sebanyak 990 orang. Berbeda dengan hari kiamat. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sun Allah, penjaga api neraka itu malaikat-malaikat yang bengis dan kejam. Nah, bengis dan kejam. Dan Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, inna ahwana ahli an-nari 'adzaban yawm al-qiyamah la rajulun yud'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibaghuh fayadhunnu annahu ashadduhum 'adzaba wa huwa ahwanuhum 'adzaba. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya di dalam neraka. Perhatikan bahasa Nabi. Nabi tidak menyebutkan yang paling dahsyat azabnya. Tetapi beliau mengatakan penghuni neraka yang paling ringan azabnya di dalam neraka adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya. Baru diletakkan di bawah kakinya. Fayaghli minhuma dibaghuh. Maka mendidih dan melelehlah otaknya seketika itu. Nah, mendidih dan meleleh otaknya hanya gara-gara Allah letakkan 2 bara api di bawah kakinya. Belum Allah masukkan ke dalam mulutnya. Maka dia pun menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling keras siksaannya. Padahal dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Tidak ada azab yang lebih ringan dari ini di dalam neraka Allah. Dan 1 hari di dalamnya paling pendek seperti 1000 tahun di dunia ini. Dan sebagian hari yang lainnya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Maka hendaknya seorang berpikir ketika ingin melanggar agama Allah. Jangan sampai karena dia melihat mayoritas orang juga ikut melakukannya. Ya, akhirnya dia juga ikut melakukannya. Ya. Atau berada di barisan yang melakukan kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan karena enggak enakan dan sebagainya. Akhirnya dia memperbanyak jumlah mereka dan mati dalam kondisi yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, hendaknya ini menjadi bahan renungan kita. Seorang muslim itu punya jati diri, seorang muslim itu berprinsip. Ya. Kalau dia melihat apa yang akan dia lakukan itu bertentangan dengan agama Allah Jalla wa'ala, baik itu syirik, bid'ah, atau maksiat, maka dia tidak akan melakukannya. Walaupun dia tinggal seorang diri. Tapi sebaliknya, apabila yang ia lakukan itu ada sesuatu yang Allah dan Rasulnya perintahkan, maka dia akan melakukannya. Walaupun gara-gara melakukannya itu, dia tidak punya kawan lagi di dunia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, karena mayoritas manusia ini tidak ingin kita berada di jalan Allah. Mayoritas manusia di dunia tidak ingin
kita berada di jalan Allah Jalla wa'ala yang lurus. Itu sudah Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, yuridullahu ayyatuba alaikum. Wa yuridul ladhina yattabi'una syahwati an tamilu mailan azima. Maunya Allah itu kalian bertaubat, dekat dengan Allah. Berada di atas tauhid, bukan syirik, di atas sunnah, bukan bid'ah, dia dalam kesalehan, bukan kefasikan. Wa yuridul ladhina yattabi'una syahwati an tamilu mailan azima. Tetapi para pengikut syahwat dari manusia, maunya mereka kalian membelok dari agama Allah Jalla wa'ala. Hari ini kalau ada orang murtad dipuji habis-habisan. Ya. Wanita yang tadinya berjilbab kemudian buka jilbabnya, nakal lagi, banyak sekali orang yang memujinya. Nah, tapi sebaliknya, ya, wanita yang tadinya buka-bukan kemudian hijrah menutup auratnya, dibully. Ya, bahkan mayoritas temannya akan menjauh darinya. Demikian juga dalam bab tauhid. Orang-orang yang tidak ingin atau tidak mau bergabung ke dalam ritual-ritual syirik hari ini dianggap sebagai orang yang sesat. Orang-orang yang beribadah dengan sunnah Nabi bukan dengan bid'ah juga dianggap sesat. Mayoritas manusia maunya mereka kita tidak berada di jalan Allah yang lurus. Pengikut syahwat tidak mau kita berada di jalan Allah yang lurus. Itu firman Allah dalam Al-Quran. Yuridullahu ayyatuba alaikum. Wa yuridul ladhina yattabi'una syahwati an tamilu mailan azima. Allah maunya kalian itu bertaubat, dekat dengan Allah. Berada di jalan Allah. Tetapi mereka pengikut syahwat menginginkan an tamilu mailan azima. Agar kalian membelok dari agama Allah Jalla wa'ala. Dan sehari-hari kita melihat pemandangan-pemandangan ini jamaah dimuliakan Allah. Bahkan sebagian anak muda dibuli oleh kawan-kawannya bukan karena dia berzina, bukan karena dia minum khamar. Dia dibuli justru karena minta izin kepada mereka untuk sholat berjamaah di masjid. Dan dia sedang ngopi bareng dengan kawan-kawannya. Dan semua mereka muslim. Dia dibuli oleh kawan-kawannya yang semuanya muslim hanya gara-gara meninggalkan meja kopi mereka untuk sholat berjamaah. Bahkan ada sebagian orang yang dicopot jabatannya oleh pimpinannya yang muslim. Nenek moyangnya juga muslim hanya gara-gara izin keluar dari rapat untuk sholat berjamaah. Di masjid dalam kantornya. Pada logikanya itu masjid berada di dalam kantor. Kalau pimpinan berpikir itu masjid dibangun oleh kantornya sendiri. Berarti tujuannya apa? Agar pekerja di situ kan sholat berjamaah. Ini justru dia marah-marah. Akhirnya dicopot, dipindahkan ke tempat yang kering. Yang sebelumnya berada di dalam basah. Ya, tempat yang basah. Ini yang kita rasakan hari ini. Orang yang sholat berjamaah 5 waktu dianggap terlalu fanatik beragama. Ya kan? Nah, orang pergi umroh nyinyir. Untuk apa buang-buang uang ke umroh kalau tetangga masih miskin. Tapi orang lain bolak-balik keluar negeri ke negeri-negeri kafir traveling. Tidak ada yang nyinyir. Ngapain buang-buang uang? Ya, orang lain hidupnya euforia. Ya, euforia. Bangga-banggaan terhadap mobil-mobil mewahnya. Motor-motor ratusan miliar. Gak ada yang nyinyir. Mending itu uang disedekahkan untuk fakir miskin. Ya. Orang pergi ke masjid sholat 5 waktu. Dianggap terlalu fanatik sama agamanya. Tapi ada orang yang mati hanya gara-gara nonton konser. Mati nonton bola. Gak ada yang perkarakan. Gak ada yang katakan kasihan. Mati sedang nonton bola. Mati sedang nonton konser. Kita sudah berada di sebuah zaman di mana mayoritas manusia tidak mendukung kita untuk taat kepada Allah Jalla wa'ala. Mayoritas manusia itu tidak menyukai kebenaran. Allah berfirman, walakinna aktsarahum lil haqqi karihun. Tetapi mayoritas manusia itu benci kepada kebenaran.
Allah juga berfirman di dalam surat Al-An'am, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah." Kalau kamu mengikuti mayoritas manusia, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini firman Allah sudah turun lebih dari 1400 tahun yang lalu. Lebih dari 1400 tahun yang lalu. Bahkan Nabi kita, Allah ingatkan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Wahai Muhammad, kami telah memberikan kepadamu syariat agama kami. Ini rambu-rambunya. Ikuti. Jangan kamu ikuti keinginan mayoritas manusia yang tidak berilmu. Sekarang jamaah yang dimuliakan Allah, jangankan dalam perkara agama ya. Dalam urusan dunia, antum sebagai pekerja swasta atau ke ASN. Siapa yang paling dibenci di kantornya? Orang yang paling jujur. Benar gak? Orang yang paling tegak lurus, dia yang paling dibenci oleh instansinya. Apalagi kalau di bagian keuangan. Betul gak? Hah? Dia bagian keuangan. Tegak lurus. Gak mau uang syubhat. Gak mau tanda tangan sembarangan. Siapa yang marah? Pimpinannya. Sampai-sampai ada orang curhat. Ketika tidak mau mencuri uang negara atas perintah pimpinan, apa jawaban dari pimpinannya? Kalau kamu mau cari surga, sono tuh di masjid, bukan di kantor. Kalau kamu mau cari surga, di masjid sana tuh. Dinas keluar daerah 10 hari. Ya, tapi yang dilakukan cuma 2 hari. Cari bil-bil palsu. Minta ke hotel-hotel bil palsu. Kasih uang dikit ke resepsionnya. Ya. Biar bisa amprahan 10 hari. Maka yang tidak mau ikut tanda tangan itu yang paling dibenci oleh kawan-kawannya. Betul nggak? Gak usah jadi munafik kita hari ini. Itu fakta hari ini. Ya, fakta hari ini. Itu masih dalam urusan dunia. Semua orang tahu itu perbuatan haram. Orang yang tegak lurus paling dibenci di instansinya. Apalagi di bagian keuangan. Gak lama nasibnya itu biasanya. Ya. Di bagian keuangan tegak lurus. Disuruh tanda tangan gak mau. Ya. Suruh buat proyek fiktif. Biar bisa amprahan. Ngambil uang negara. Gak mau. Gak lama itu. Besok pagi ya non-job dia. Udah baku panjang dia. Begitu juga dalam urusan dunia. Agama hari ini jemaah. Yang mentauhidkan Allah, tidak mau berbuat syirik. Mayoritas manusia dituduh dengan berbagai tuduhan. Padahal jelas-jelas hadis Nabi, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Hari ini yang menyampaikan hadis ini dituduh Wahabi. Padahal itu hadis Nabi, riwayat Imam Muslim, beliau sabdakan 5 hari sebelum wafatnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, demikian juga dalam bab ibadah dan ketaatan jamaah yang dimuliakan Allah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasanya, insyaallah setelah Isya kita lanjutkan kembali sedikit lagi dari materi atau kita lanjut dengan pertanyaan. Jika ada pertanyaan dan jika ingin bertanya silahkan ditulis dengan kertas. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, teman-teman sekalian, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di kajian sesi pertama tadi kita telah mendengar seksama hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada bab haramnya memperbanyak jumlah ahlu al-fitnah dan kezaliman. Beliau menyebutkan bahwa ada seorang ulama tabi'in yang bernama Abul Aswad telah dipilih sebagai pasukan dari kota Madinah untuk berperang melawan ahlu Syam, perang fitnah sesama kaum muslimin di masa khilafah Abdullah bin Zubair, melawan pemerintah yang sah. Tetapi beliau batal melakukannya setelah bertemu dengan seorang ulama tabi'in yang bernama Ikrimah dan menasihatinya dan menyampaikan kepadanya faedah yang pernah beliau dapatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang menyampaikan bahwa dahulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berperang berjihad melawan kaum musyrikin Mekah, ada beberapa kaum muslimin yang berada di barisan kaum musyrikin karena mereka masih berada di Mekah saat itu. Sehingga anak-anak panah yang kami lepaskan mengenai mereka sehingga mereka mati dan mereka berada di barisan kaum musyrikin, memperbanyak jumlah mereka. Maka turunlah ayat yang mencela mereka, yaitu surat An-Nisa ayat 97 yang telah kita baca tadi. Dari hadis yang beliau sebutkan ini, kita telah menyebutkan beberapa faedah tadi, dan faedah lainnya adalah pentingnya kita bertemu dengan alim, orang yang berilmu. Betapa banyak syubhat yang nyantol di kepala sebagian orang terlepaskan karena ilmu yang dia dapatkan dari seorang alim. Betapa banyak hari ini anak muda yang terpapar paham Khawarij, ya, atau neo Khawarij seperti Al-Qaeda, ISIS dan yang semisal dengannya. Kemudian dia baru sadar bahwa itu adalah pemahaman yang radikal setelah bertemu seorang alim yang benar-benar memahami Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Disebutkan bahwa Khawarij yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib bertahun-tahun lamanya. 3.000, ada yang menyebutkan 5.000 orang dari mereka bertaubat hanya dalam satu majelis ketika mereka bertemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, meluruskan syubhat mereka tersebut. Yang karena syubhat tersebut selama ini bertahun-tahun mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Demikian juga sebagian anak-anak muda hari ini yang selama ini dia menganggap mencaci maki penguasa, mencela penguasa, ya, melakukan demonstrasi, mengkritik secara terbuka, bukan ya secara diam-diam mendoakannya. Dia menganggap itu adalah jihad. Kenapa? Karena sebuah syubhat yang pernah dia dengarkan, berdalilkan hadis Nabi, min afdalil jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair, kata sebagian mereka. Termasuk jihad yang paling afdal adalah mengucapkan kebenaran di sisi penguasa yang zalim. Sehingga caci makian yang dia lakukan terang-terangan kepada penguasa dianggap sebagai jihad. Dan didoktrin kalau kamu mati dalam aksi tersebut, kamu mati syahid. Begitu bertemu dengan seorang ustadz dan diluruskan itu syubhat, baru tersadarkan. Rupanya itu paham Khawarij. Rupanya selama ini saya terpapar paham takfiri. Wah, ini maksud oleh Nabi SAW dengan hadisnya itu adalah apa yang beliau sebutkan di dalam hadis yang lain. Dan hadis Nabi saling mendukung antara satu sama yang lainnya. Nabi di dalam hadis yang lain mengatakan, man kana indahu nasihah lidhi sultan fala yubdiha alaniyah. Barang siapa yang memiliki masukan
nasihat kepada penguasanya, maka jangan dia sampaikan di ruangan terbuka, di tempat umum. Falyakhlu bi, hendaknya dia berduaan dengan pemimpinnya, dia pegang tangannya, dia sampaikan kalau diterima. Alhamdulillah, kalau tidak diterima nasihatnya itu, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Yang kedua, Nabi mengatakan di dalam tersebut, inda sultanin. Inda adalah dzarfu makan, yang menunjukkan tempat di sisi penguasa tersebut. Sekarang dia sebagian orang menyampaikannya bukan di sisi penguasa, di sisi jamaah Jumat, di sisi jamaah kajian. Kemudian berdalil dengan hadis tersebut yang bunyinya jelas-jelas mengatakan di sisi penguasa. Ditambah lagi Nabi mengatakan kalimat itu hak, kalimat kebenaran, bukan caci makian. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, pernah diaman ketika Anda diaman. Ya. Ada seorang pemuda hafidh 30 juz Al-Quranul Karim. Tentunya bukan karena hafal 30 juz dia menyimpang. Dia hafal 30 juz Al-Quranul Karim. Sehari-harinya sering berjubah. Dan dia menjadi salah satu dari 3 pelaku yang membunuh dan menembak Syekh Abdurrahman Al-Adni di depan pintu Masjid Darul Hadith Fiyush. Kenapa? Karena Syekh saat itu tahun 2011, karena dia mati, sedang terjadi pemberontakan besar-besaran, ya, terhadap presiden yang menjabat saat itu, Ali Abdullah Saleh, yang telah menjabat sebagai presiden selama 30 tahun kurang lebih. Para ulama sunnah selalu mengingatkan para pemuda agar tidak mengikuti aksi-aksi tersebut, itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bukan demikian bimbingan Islam, bukan demikian petunjuk Nabi SAW dan para salaf di dalam menyikapi penguasa yang zalim. Kita diperintahkan untuk bersabar, menasihatinya secara diam-diam, mendoakan mereka agar diperbaiki oleh Allah. Bersabar di bawah kezaliman lebih baik daripada melakukan pemberontakan yang menumpahkan darah, yang berkepanjangan, menciptakan perang saudara yang berkepanjangan dan menghilangkan nikmat keamanan. Nah, nasihat yang seperti ini sangat sulit diterima oleh banyak orang hari ini. Sebagian mereka lebih sulit menerima hadis ini, ya. Sulit menerima hadis-hadis ini, tetapi mudah menerima hadis-hadis haramnya zina, haramnya riba. Tapi ketika disampaikan haramnya memberontak, banyak orang yang salat 5 waktu, bahkan hafiz Al-Quranul Karim, berat menerimanya. Maka Syekh Abdurrahman pun ditembak, ya, oleh 3 orang, dan salah satunya anak muda yang hafiz 30 juz Al-Quranul Karim karena terpapar paham Al-Qaeda. Di Aden saat itu. Ya, bahayanya seseorang, ya, terdoktrin dan tidak bertemu dengan alim yang sesungguhnya. Kalau terpapar sangat berbahaya jemaah. Syekh Saleh As-Suhaimi, salah satu guru besar Masjid Nabawi hari ini. Beliau pernah bercerita, anak waktu itu duduk di kajian kitab Al-I'tisam Ba'da Subuh. Awal-awal munculnya ISIS, di Irak ada seorang pemuda di hari Idul Adha. Di saat yang lainnya menyembelih hewan kurban, dia menyeret ibu kandungnya dan memenggalnya di hadapan masyarakatnya. Kenapa? Karena menurut dia ibunya murtad karena tidak mau membaiat Abu Bakar Al-Baghdadi dan melarang dia membaiat Abu Bakar Al-Baghdadi. Dan dia berdalil dengan hadis Nabi, barang siapa yang mati dan tidak ada baiat di lehernya, maka dia mati jahiliyah, berarti kafir, berarti murtad. Padahal baiat di situ adalah kepada pemimpin yang sah. Nah, kalau kita di Indonesia, siapa pemimpin kita? Ya Bapak Presiden dan jajarannya. Ya, ini baiat kita, bukan kepada ketua ormas, organisasi tertentu. Dia membawa hadis itu kepada, ya, Abu Bakar Al-Baghdadi, sehingga ibunya dianggap dia murtad dan dia sembelih di hari Idul Adha. Dan cerita-cerita yang seperti ini tidak sedikit tentang kaum Khawarij, jemaah. Kalau Anda jemaah sekali membuka Sunan Abi Daud, Imam Abu Daud yang seleting dengan Imam Al-Bukhari, ya, salah satu dari kitab induk hadis, juga kitab As-Sunnah Ibn Abil Asim, di sana jemaah bisa melihat dan membaca cerita-cerita betapa kejamnya kaum Khawarij di dalam menumpahkan darah sebagian kaum muslimin karena terkena syubhat.
Dan di masa Ali bin Abi Thalib pernah dari mereka 3.000 orang. Ada yang menyebutkan 50.000 orang bertobat. Kenapa? Karena syubhat mereka berhasil dikeluarkan oleh Abdullah bin Abbas dari kepala mereka dengan izin Allah Jalla wa'ala. Maka mereka pun bertobat dan berada di barisan pemerintah yang sah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat itu bersama kaum muslimin. Nah, di sini Abul Aswad tidak jadi ikut. Ya, karena bertemu dengan ulama tabi'in di masa itu yang bernama Ikrimah dan menasihatinya. Jelas? Pentingnya seseorang bertemu dengan alim yang sesungguhnya agar menjadi lurus pemahamannya di dalam beragama dan tidak berada di jalan-jalan yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Baik, jamaah yang dimulakan Allah, kita baca pertanyaan yang ada. Bismillah Ustaz, semoga Allah jaga selalu, amin ya rabbal alamin, walaka bimithli wa ziyad. Saya selalu merasa kesal ya jika ada pengikut hawa nafsu nyinyir jika saya melakukan ketaatan. Setiap mereka nyinyir, rasanya hati saya penuh kekesalan. Saya nggak begitu peduli kalau pelakunya bukan keluarga. Tetapi, tulisannya sedikit menguji keimanan untuk membacanya jemaah. Boleh bantu ana? Antum, ada mic. Baik. Jazakallah. Coba antum baca. Saya selalu merasa kesal jika ada pengikut hawa nafsu nyinyir. Setiap mereka nyinyir, hati saya selalu berada dari kekesalan. Oke. Saya tidak begitu peduli kalau pelakunya bukan keluarga. Oke. Tapi mayoritas pelakunya dari keluarga saya sendiri. Oke. Itu yang membuat saya sedih. Jangan nanti menulis ya. Mungkin lancar ya. Terus. Kesal, oke. Kesal, marah, oke. Bapak dan kakak-kakak saya. Maksudnya mereka yang menyinyir gitu. Iya kayaknya. Bapak saya mencemooh, baik saya berpakaian yang syar'i, oke. Itu tidak pantas, jelek dan sebagainya, oke. Nah, saya khawatir hati saya menjadi kotor karena ini. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, barakallahu fiik. Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya telah menyampaikan kepada kita seperti di dalam beberapa dalil yang telah kita sebutkan di awal kajian tadi. Bahwa yang namanya mayoritas manusia tidak menginginkan kita berada di jalan Allah yang lurus. Yuridullahu ayyatuba alaikum wa yuridul ladhina yatabi'una syahwati an tamilu mailan 'azima. Allah maunya kalian itu bertobat kepadanya. Tetapi pengikut hawa nafsu maunya mereka kalian membelok dari agama Allah Jalla wa'ala. Oleh karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, "Sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidhi 'ala jamr." Akan datang suatu masa nanti di mana orang yang berpegang teguh terhadap agamanya, dia akan merasakan itu seperti menggenggam bara api. Dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan lil 'amilil wahidi minhum ajru 50 rajula. Satu orang dari mereka akan diberikan pahala 50 orang laki-laki. Para sahabat pun bertanya, 50 orang laki-laki dari mereka ataukah dari kami? Maka beliau menjawab, 50 orang dari kalian. Kalau dia bersabar. Apa yang harus dia lakukan? Sabar. Sabar. Apalagi orang tua sendiri. Orang tua itu jangankan nyinyir jamaah. Orang tua kita kafir dan memaksa kita murtad dari Islam, kita tetap tidak boleh durhaka kepadanya. Kita tetap wajib berbakti kepada mereka selama di dunia ini. Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm, fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Apabila kedua orang tuamu bersungguh-sungguh mengajak engkau berbuat syirik, murtad, kufur,
Jangan kamu ikuti seruan mereka, tetapi tetaplah berbakti kepada kedua mereka di dunia ini. Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha datang kepada Nabi menyatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi ja'at wa hiya raghimah." Wahai Rasulullah, ibuku datang dan dia membenci Islam. Meminta aku menyambung silaturahim dengannya, berbuat baik kepadanya. Nabi mengatakan, "Sili ummak." Bersambunglah silaturahim dengan ibumu. Kemudian di sini ana ingin mengingatkan diri ana pribadi sebagai talibul ilm dan jamaah sekalian dengan ucapan Syekh bin Baz. Beliau mengatakan zaman ini zaman kelemah lembutan karena mayoritas manusia menolak kebenaran dikarenakan kejahilan. Karena kejahilan. Sudah jahil tambah kena syubhat ahlul fitnah lagi. Benar. Ya. Sebagian kaum muslimin itu saking jahilnya, udah jahil kena syubhat lagi. Ada perkara-perkara yang pokok dari agama ini dia tidak mengetahuinya. Karena jauhnya dari ilmu agama. Maka sikapi mereka dengan kelemah lembutan. Karena mereka mengingkari dan menolaknya karena ketidaktahuan. Seperti yang dikatakan oleh pepatah, al-jahlu bisyai' aduwullah. Karena tidak tahu orang memusuhi sesuatu. Kalau pepatah Indonesia mengatakan tak kenal maka ya tak sayang. Sebagian orang tua memang dia nggak tahu bahwa menutup wajah itu bagi seorang wanita diperintahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dia menganggap itu pakaian budaya. Walaupun disampaikan hadis kepadanya, tapi ada syubhat itu khusus untuk istri-istri Nabi. Sebagaimana kata para kiai. Katanya. Padahal jelas-jelas ayatnya bukan hanya untuk istri-istri Nabi. Maka dijelaskan terlebih dahulu. Sampaikan. Ini ayat jelas dari Al-Quran, ini hadis Nabi, ini ucapan Imam Syafi'i, ini Imam Malik, ini Imam Ahmad. Setelah itu bersabar jemaah. Nabi bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairu min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum." Mukmin yang bergaul dengan manusia dan dia bersabar atas gangguan mereka itu lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak pula bersabar atas gangguan mereka. Dan apa yang kita rasakan belum seberapa jemaah. Mus'ab bin Umair, pernah dengar cerita Mus'ab bin Umair? Ini seorang pemuda dari keluarga yang konglomerat. Dan sangat dimanjai oleh keluarga besarnya. Dikenal sebagai pemuda yang necis. Ya, yang necis. Ya, serba mewah hidupnya. Pakaiannya kalau bahasa kita sekarang semuanya berbranded. Nah, sampai-sampai disebutkan seseorang sudah mengetahui Mus'ab bin Umair datang dari bau parfum yang dia pakai. Oke. Begitu beliau hijrah, ya, mengenal tauhid, tidak lagi berbuat syirik, mengikuti sunnah Nabi, tidak lagi ikut melakukan ritual-ritual bidah dan syirik yang dilakukan oleh keluarga besarnya, beliau diusir dari rumah. Sampai beliau menjadi pemuda yang gembel, baju yang compang-camping dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Sehingga sebagian sahabat ketika melihat beliau menangis. Beliau belajar kepada Nabi. Sehingga beliau diutus oleh Nabi untuk berdakwah ke Madinah sebelum Nabi dan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Sebab dakwah beliau di Madinah, jumlah kaum muslimin ya di Madinah semakin hari semakin banyak padahal mereka belum berjumpa dengan Nabi. Setelah itu mereka berjumpa dengan Nabi pada Bai'at al-Aqabah yang pertama, kemudian Bai'at al-Aqabah yang kedua. Setelah itu barulah kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan ketika beliau meninggal dunia, beliau enggak punya kain kafan yang cukup untuk menutupi seluruh anggota tubuhnya. Beliau hanya memiliki satu sehelai kain. Apabila digunakan untuk menutup kepala, maka tersingkap kedua kaki. Kalau kedua kaki yang ditutup, maka tersingkaplah kepala. Kemudian para sahabat mengutamakan kepalanya, kemudian mengambil beberapa rumput yang bernama al-idkhir, kemudian mereka gunakan untuk menutupi kakinya. Seorang konglomerat mati nggak punya kain kafan. Ya, lihat ujiannya jemaah. Tapi menggembel dibuat oleh keluarga besarnya. Tega mereka membiarkan beliau kelaparan dan baju compang-camping setelah sebelumnya anak yang sangat dimanjai oleh kedua orang tuanya dan keluarga besarnya. Apa yang kita rasakan belum seberapa jemaah dari apa yang dirasakan oleh Bilal. Disiksa setiap hari oleh majikan dan penduduk Mekah.
beliau diikat kedua tangannya, kemudian diseret. Kedua tangan yang diletakkan, yang diikat dengan besi atau kayu, kemudian diseret. Ditarik dengan tunggangan yang mereka miliki, onta ataukah yang lainnya. Dibawa keliling pasar Mekah. Kemudian ada yang meludahi beliau, ada yang menampar, ada yang menendang. Kemudian beliau diseret ke tempat penyiksaan penduduk Mekah di padang pasir. Kemudian mereka mendatangkan lempengan batu yang telah mereka panaskan dengan api. Kemudian mereka tempelkan di tubuh beliau yang telah mereka telanjangi. Dan dipaksa untuk keluar dari ajaran Muhammad. Tetapi tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Tuhan itu cuma satu. Nah, belum seberapa ya. Ammar bin Yasir. Pernah dengar namanya? Sahabat Ammar, ayahnya Yasir. Dan ibunya siapa? Sumayyah. Karena mereka bukan dari kabilah besar dan bukan dari orang kaya. Mereka ditangkap oleh kaum Quraisy karena berada di barisan Nabi. Bertauhid, tidak berbuat syirik. Ya. Karena mereka nggak berdakwah saat itu. Hanya karena bersama Nabi. Diikat di pohon kurma. Disiksa. Sampai-sampai di depan kedua matanya ayah dan ibunya disiksa, dimutilasi sampai meninggal dunia. Dan tahukah apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah kepada ibunda beliau di depan matanya? Abu Jahal datang membawa pelepah kurma kemudian menancapkannya, mohon maaf, di mahkota ibunda beliau di depan matanya. Pelepah kurma ditancapkan di mahkota ibunya di depan mata beliau. Kita belum seberapa jemaah. Belum seberapa. Sebagian saudara-saudara kita di luar negeri setiap kali dia keluar rumah diteriakin teroris, teroris, teroris. Hanya gara-gara jilbab. Iya. Anak punya kawan diteriakin di lapangan oleh kawan-kawannya. Karena celana di atas mata kaki diteriakin oleh kawan-kawannya ketika apel. Diteriakin dengan suara yang sangat keras. Jojon gitu. Ya, ketawa semua orang. Ada juga seorang teman ketika apel karena istrinya pakai hijab syar'i. Sama pimpinannya dibully di depan ratusan ya rekan-rekannya. Ya, dibully habis-habisan. Tapi dia tetap sabar. Bahkan ada seorang akhwat yang anak ketahui. Cadarnya dibakar oleh abang kandungnya. Dan dia diancam kalau masih pakai cadar dikeluarkan dari rumah. Dan seringkali dia ditampar oleh abang kandungnya karena tidak ikut serta ke dalam ritual-ritual yang bid'ah. Yang tidak ada anjurannya dari Nabi SAW. Butuh kesabaran. Apalagi orang tua sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu betapa beliau sabar dengan ibunda beliau. Yang saat itu sempat mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik terhadap Rasulullah. Tapi hidayah milik Allah. Setelah itu justru beliau masuk Islam. Sabarnya. Ini zamannya kesabaran. Ini zamannya kesabaran. Wallahu ta'ala alam bisawab wal ilmu inallah. Ada yang lain? Baik. Jika sudah tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemukan dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini kembali mempertemukan dan mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. اللهم إن توفيتنا فتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.